Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih, ya. Lanjutkan bacaan kita, pembahasan kita sampai pada halaman 304, yaitu pembahasan tentang rukun mempersewakan, ya, rukun mempersewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Dan berkata pengarang kitab, ya, beliau akan menjelaskan tentang beberapa rukun yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan sewa menyewa, ya. Jadi kan barang itu ada yang kita sewa, ya, ada yang kita beli, ya. Kalau sewa berarti nggak memiliki, kan begitu, ya. Kalau beli itu memiliki, ya. Ini sewa adalah untuk sementara waktu, ya. Bahasanya kalau minjem ada yang gratis, ada yang bayar, gitu. Ya kan, minjem tuh macam-macam. Kalau sewa pasti udah ketahuan, bayar itu, ya. Kalau minjem kan ngelihat orang, siapa yang minjem, gratisin aja dah, kan begitu. Ya, kalau sewa jelas. Tuh. Baik, rukun mempersewakan. Ya, yang pertama yang menjadi rukun, ya, kita tahu rukun itu adalah sesuatu yang mesti, ya, tidak boleh tidak. Artinya, ya, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akan terjadi apa? Batal, ya, terhadap sesuatu akad ataupun perjanjian yang kita lakukan, ya. Tuh. Nah, apa itu rukun persewakan? Yang pertama adalah ada yang menyewa dan mempersewakan. Ya, jadi ada orang yang menyewa dan ada yang nyewain, bahasa gitunya tuh. Ya.
Nah, kalau kita nyewain doang, nggak ada yang nyewa, ya apa mau kita transaksiin kan begitu. Ya, jadi untuk terlaksananya suatu akad ataupun transaksi itu, ya seperti rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli. Ya, nah kita mau jual apaan? Nggak ada pembelinya. Ya, tuh. Atau si pembeli mau beli apaan? Nggak ada yang jual, nggak mungkin. Ya, sama rukun juga nikah, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan. Laki doang boleh gak nikah? Agak. Perempuan doang nikah nggak jadi. Ya, itu harus ada dua-duanya. Ya, itu. Nah, ini dalam hal sewa menyewa juga demikian. Jadi ada yang menyewa dan ada yang menyewakan. Ya, itu. Syaratnya, ya. Nah, syarat yang kedua-duanya ini, baik yang menyewa dan yang menyewakan, syaratnya yang pertama berakal. Ya, jadi dia harus apa? Berakal, bukan orang gila atau bukan anak kecil. Ya, karena kalau orang gila ya bahaya, diajak transaksi perjanjiannya gimana, akhirnya yang dipahami gimana kan begitu. Ya, jadi jaka sembung nanti. Ya. Orang nyewa dibayangin nyewa 3 hari karena nih yang nyewain orang gila, ya, baru sejam udah ditagih. Ya orang gila salah sendiri, ngapa nyewa orang gila kan begitu. Ya, itu. Atau yang nyewain ini gila. Nah, ini salah juga yang menyewakannya. Ya. Orang pengen apa itu? Bilang sewa sehari 500.000 dibilang 50.000. Ya, itu. Nah, ini makanya harus orang berakal, sehat ya. Jangan ada gangguan-gangguan itu, ya. Nah, terkait dengan berakal pula, ya. Gimana kalau yang nyewain atau yang menyewa ya akalnya lagi hilang, contoh lagi mabuk, boleh gak? Tetap nggak boleh. Ya, mabuk itu dalam arti mabuk dia mengkonsumsi, ya, tuh. Dia mabuk bukan mabuk dalam arti di dalam perjalanan mabuk muntah bukan, ya, tapi mabuk yang dimaksud adalah hilangnya akal, ya, baik itu melalui konsumsi barang yang haram atau memang karena dia ada gangguan jiwa, ya. Tapi kalau yang ya apa namanya, ya, yang sebabkan karena mabuk orang jalan jauh, itu bukan lain lagi itu. Ya, karena itu karena lemahnya aja, lemah fisik seseorang, ya. Nah, yang kedua, syarat orang yang menyewa dan menyewakan adalah kehendak sendiri, ya. Jadi bukan karena diapain? Dipaksain, ya. Nggak ada istilah orang maksain agar barangnya disuruh sewa. Nah, kalau ada kayak semacam tekanan, ya. Lu nanti kalau ada orang gue datang, dia mau nyewa, pokoknya lu harus sewain. Kalau enggak gue bakar rumah lu. Gitu. Nah, ini kan paksaan berarti ya. Tuh, boleh enggak? Ya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, atau dari yang apa namanya? Menyewakan. Begitu juga. Ya, dibilang pokoknya lu harus nyewa taruh buat nganten nanti sama gua. Ya, kalau enggak lu nyewa taruh sama gua ntar gua doain biar hujan banjir. Dia jelek banget itu orang tuh ya. Sampai segitunya tuh. Pokoknya gua doain biar pas acara lu banjir biar kelebu. Ya, itu enggak boleh juga. Ya, berarti kan apa itu? Memaksakan. Ya, karena sesuatu yang dipaksakan itu ya enggak boleh. Perempuan menikah dipaksain boleh enggak? Agak boleh. Ya, jangankan perempuan yang belum resmi, seorang istri dipaksain boleh enggak? Enggak boleh juga. Ya, pokoknya apapun saja ya, dilakukan itu tidak boleh atas dasar keterpaksaan. Ya, tapi atas dasar apa? Ya, dasar apa itu? Kesadaran, kemauan, ya, bukan karena ada paksaan. Ya. Pokoknya lu kalau nggak nyawa sama gue, ntar bini lu gue bawa lari dah. Diancam nih laki punya mobil, nyewain mobil, rental mobil gitu. Ya kan? Tuh. Lakinya galak kan? Diancam tuh orang-orang sekitar. Bapak yang pengen nanti mau lebaran, kalau nggak nyewa sama gue, bini gue bawa kabur pada lu. Ya. Jangan, itu berarti kan ancaman, ya, bukan karena kehendak sendiri, ya, itu. Nah, ancaman ini atau paksaan ini bukan dari yang bersangkutan, sama juga. Ya, ada tekanan dari orang lain, ya, yang punya power gitu. Ya kan?
Nah, ini nggak boleh juga. Contohnya si A pengen nyewa, ya dia orang lemah, orang tahu, dia kalau nyewa pasti kagak bayar. Akhirnya tekan sama orang yang punya power itu. Ya, lu kasih dah, lu nggak kasih awas lu gua bakar mobil lu ntar. Nah itu, ya. Nah, itu kan apa? Paksaan dari orang yang ketiga tetap tidak direkomendasikan untuk apa? Ada saat kita akan melakukan apa? Sewa menyewa. Tuh, jadi harus ada apa? Kehendak sendiri, ya. Tuh. Yang ketiga, keduanya tidak bersifat mubazir. Ya, mubazir banyak nih, Bu. Ya, kita nyewa apaan namanya tuh? Ya nyewa, maaf dah, nyewa hotel contohnya dah ya. Ya, hotel mahal kita sewa semalam 4 juta buat tidur doang. Ya, sang sayang. Ini kan beli beras berapa karung tuh dapat 4 juta itu. Ya, banyak buat makan sebulan juga cukup. Ya, tuh. Kenapa? Kita kalau pengennya adalah waktunya kita senang-senang sekali-kali. Cuma kan kita harus ngukur. Ya, ngukur kemampuan kita. Ya, jangan kita maksain. Ya, udahlah kehidupan kita pas-pasan tapi kita ingin bergaya apa? Seorang borju. Ya, orang borju, ya, seorang kaya kan begitu, biar dibilang apa? Ya, malam tahun baru, ya. Apa itu? Masang status lagi di hotel mana yang paling mahal gitu di puncak tuh. Ya, tuh. Lagi di hotel apa contohnya itu Botanica, ya, tadi hotel apa lagi tuh yang mahal-mahal tuh pokoknya itu, ya. Padahal ya, dia juga hidupnya lagi apa? Susah, ya. Jangan, itu kan namanya mubazir. Ya, ya orang harus mikir-mikir dulu lah. Ada aja juga kita sayang, apalagi kagak nggak ada. Ya, kenapa? Karena itu kan ya akan timbul yang namanya apa? Ya, ya mubazir. Ya masa sih pengen tidur doang semalaman, nggak semalaman lagi tidur di situ tuh, betul? Ya, sekedar tidur, ada AC, ditaruhin teh, ame teh 2, kopi 2, mie gulanya 4, mie air aqua ada dua botol. Ya, segitu doang itu udah. Ya, sarapan pagi kalau dapat, ya kan? Kan ada yang plus sarapan, ada yang enggak. Ya, tuh. Sarapan seorang 250.000. Nah, kita makan seorang 250.000 dapat se-RT. Ya kan? 250.000. Nah, iya. Ya. Tuh. 250.000 sekarang, Bu. Ya, tuh. Apalagi hotel-hotel bintang 5 bisa sampai 350. Mm. Satu apa? Satu porsinya. Ya emang sih menunya banyak, sebanyak-banyaknya orang seberapa sih? Ya. Emang ada ayam dianuin, daging dianuin, ada bubur, ada apa, ada macam-macam dah tuh, ya. Manusia emang lambungnya seberapa coba? Ya, tuh. Biasanya kalau hotel yang ketat kita bungkus nggak boleh. Harus makan di tempat. Mau bawa ya bawa, ya, pengen makan tempat ya tempat, nggak boleh dua-duanya. Lu makan juga bawa juga, ditegur pasti kita. Ya, ada orang kan yang gitu tuh. Ya, dia tahu cuma dapat sarapan doang. Pas sarapan dibawa rantang. Dia tegur sama petugas hotel. Ya, jangan. Ya, itu. Ya meskipun itu apa namanya ya bukan hak kita sih bukan. Ya kan kita diberikan untuk apa? Sarapan pagi doang dan yang makan sarapan kan bukan kita doang, orang banyak. Ya, nah kalau nanti diizinin kita yang lain iri. Ya, itu orang enak banget habis sarapan dibawa rantang dimasukin buat makan siang ntar. Ya, kan gitu. Kalau gitu nggak apa-apa dah tuh katanya 250.000. Ya puas hati ya buat makan siang, ntar buat apa lagi? Makan malam, la ilaha illallah. Rantangnya rantang yang 5 tingkat lagi. Ya. Kan orang dulu rantangnya tuh gede-gede orang dulu tuh. Orang sekarang udah jarang ya pakai rantang ya. Jarang udah pakai main Tupperware semua gitu. Ya, tuh. Jadi bukan pada hal yang sifatnya mubazir. Ya, nyewa mobil yang mahal, pengen nyewa mobil Alphard, padahal mau kemana doang ke Tanah Abang, maunya Alphard lagu banget. Iya kan? Iya. Ya, pengen gaya, gitu kan? Kan kalau kita parkir di mana-mana Bu, baik kita bawa mobil mewah, tukang parkir nyamperin kita. Ya, dipaksa parkir Pak, di mana Pak? Sini Pak, katanya. Semangat tuh tukang parkir, padahal ngasihnya goceng juga. Ya, itu. Ya, itu kan mubazir. Sewanya aja udah berapa itu kalau Alphard. Ya, belanjanya cuma beli atasan doang, udah gitu daster lagi.
Iya, belanja Duster pakai mobil Alphard gitu. Ya, yang 100 dapat 100.000 tiga. Ya. Tapi enak Bu, Tanah Abang sekarang sepi Bu. Iya, mana saya ke Tanah Abang sepi dah. Ya, pada beli online sekarang itu kesianan juga tukang dagang tuh. Ya, biasanya kalau udah gini nih jelang puasa kan kita udah susah jalan. Mana enak jalan tuh. Pi sekarang. Pi enak tuh. Tukang-tukang apa tuh penjaga toko pada main HP sih kita perhatiin tuh sianan. Iya, ya kalau ada yang banyak saya lihat pada main game. Perhatiin, daripada nggak ada konsumen ya main game itu. Ya, itu. Jadi kita juga ingin menyewa sesuatu juga jangan terlalu apa boros, ya. Nyewa rumah, apa namanya kontrakan nyari yang apa itu, yang mahal, ya. Padahal mah kita juga apa sih namanya orang kontrak kan yang penting bisa pakai buat istirahat kan gitu, ya. Nggak panasan, nggak kehujanan, ya syukur-syukur nggak kebanjiran, ya. Syukur nggak kebanjiran. Ya, kalau mau nggak kebanjiran cari yang bukan yang tempat banjir gitu aja. Ya kan, jangan salahin air, salah diri sendiri. Kenapa tempat air lo tempatin kan begitu. Ya, tuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, baligh. Ya. Jadi, nih Bu, orang yang bertransaksi ini harus usianya sudah baligh. Nah, ini juga banyak pendapat ulama mengatakan, ya, ada batasan seseorang baik itu yang menyewa atau sudah menyewa, yang menyewa atau yang menyewakan itu sudah baligh itu dalam hal-hal tertentu. Ya, contohnya dalam penyewaan barang-barang murah, mahal, ya seperti nyewa mobil, itu kan, nyewa rumah, ya. Kalau nyewa balon tempat berenang mas harus balik, orang balik. Ya, kita pergi ke waterpark situ kan, ya, pengen nyewa balon buat anak kita. Tulisannya yang menyewa harus sudah balik kan nggak mungkin. Ya, itu hanya apa? Menyewa sifatnya barang-barang bukan barang yang mewah atau barang yang mahal, ya itu. Kalau motor mungkin bisa jadi, ya. Tapi kalau sekedar main-mainan tuh mobil-mobilan gitu tuh ya nggak perlu lah, ya. Emang sih yang pasti nyewa bapaknya, ya. Tapi kan anak-anak sekarang udah pada canggih, ya. Anak-anak kecil 5-6 tahun udah berani, bang nyewa bang, ya, kasih duit bapaknya dulu nyewa sana, bang nyewa bang berapa ya 25.000 8 menit kan begitu, ya. Itu sih sebenarnya sih boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau untuk hal yang sifatnya barang mewah atau mahal, itu harus ada ketentuan apa? Yang menyewa dan yang menyewakan harus orang sudah baligh, ya. Tapi ini juga kadang-kala banyak kita lihat prakteknya nggak kayak gini, ya. Banyak anak-anak sekarang kan tuh, ya, pada nyewa-nyewain, bapaknya tinggal mana tahu dia nyewain gitu kan, nungguin. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya sih, ya. Syarat-syarat ini semuanya sama seperti syarat penjual dan pembeli, nah kan? Ya, penjual pembeli begitu juga. Ya kayak kita suruh anak kita beli cabai, ya kan? Gitu. Yang jual nenek-nenek, lu nggak boleh lu beli cabai, harus nyak lu. Kenapa lu belum balik? Bilang begitu, nggak mungkin. Ya, beli cabai, beli terasi kan begitu. Ya, beli bawang, ya, itu. Nggak boleh pulang-pulang sana. Suruh nyak lu, cabai lu kemari. Kenapa lu belum balik? Belum ngerti katanya. Ya, bisa bisa berantem. Ya, padahal kan itu hal-hal yang sifatnya ya bukan barang nggak mewah sih. Barang harganya itu barang harga yang ya boleh dikatakan bukan harga yang mahal lah gitu. Seperti cabai, bawang kan nggak seberapa gitu. Ya, gitu. Yang kedua, sewa disyaratkan keadaannya diketahui dalam beberapa hal. Ya, nih. Jadi ketika kita akan menyewa dan orang yang menyewa, orang yang menyewakan itu harus terus terang. Ya, biasanya kan ada orang bertanya dulu, pengen nyewa mobil, ya mobilnya yang bagus contohnya lah, ya mobil apa tuh, taruhlah yang mobil yang agak standar atasan dikit Pajero contohnya, ya dibilang ada Pajero, ya Pajero tahun 2024 akhir, ya kan tuh, tahu-tahu pas begitu dia datang ke lokasi dilihat ada Pajero, cuma tuh Pajero tahun 2010. Nah, ini nggak boleh, ya. Ya meskipun tuh yang nyewa nggak kenal, ya tahun mobil, tapi si yang nyewa juga nggak boleh berbohong. Kenapa? Karena harus tahu Pajero ya Pajero.
Ya, jangan orang pengen nyewa Pajero dikasih apa Avanza contohnya. Ya, dipaksain sama aja loh Pajero Avanza naik mobil juga nggak kehujanan katanya. AC-nya juga dingin gitu. Ya beda. Mobil emang mobil, cuma kan kenyamanannya beda. Ya, beda orang naik Pajero sama naik Avanza beda. Apalagi naik Alphard bedaan lagi. Ya, tuh jangan disamain. Jangan mentang-mentang kita yang punya barang agar tuh barang kita laku disewa memaksain orang lain. Ya, ya ini murah, enak dah masyarakat katanya Avanza di mana-mana. Gitu, ya. Tuh. Atau jenis kendaraannya udah bener, tapi kondisinya ya, padahal nih mobil udah harus ganti oli, ya tuh keadaannya tuh yang B kadarnya ya itu kan nggak boleh juga ya kalau memang udah tuh mobil harus turun mesin harus sudah ganti oli ganti dulu sebelum diapain sebelum disewain ya nggak boleh itu akan dibebankan kepada siapa si penyewa ya itu nanti ini mobil baru dipakai berapa tuh jalan radius sekian kilo tahu-tahu udah mogok ya tuh akhirnya apa ditelepon ke yang punya mobil mogok bang gimana nah lo katanya tadi kan waktu lo ambil mobilnya bagus ya nggak mogok nggak apa tapi si yang nyewain kan apa nutupin ya nutupin keadaan tuh mobilnya itu padahal mobil dalam keadaan apa ya harus di servis atau harus di tune up tuh ya tuh dan sifatnya juga nggak boleh sifatnya itu ya orang pengen nyewa rumah ya yang sifatnya itu berada di mana pinggir jalan ya karena dia pengen buka usaha ya itu ditulis sewa rumah di pinggir jalan harga murah kan begitu ya begitu dia datang tahu rumah ada di dalam gang ya kan nah, ini nggak boleh juga ya dia alasin nanti sama yang punya rumah tuh nggak apa-apa kamu usaha bisa kamu bikin pelang aja di pinggir jalan orang tahu jadinya ya itu nggak boleh juga kenapa karena itu akan apa menjadikan si penyewa merasa tidak ridho ya karena dalam transaksi jual beli apa saja tuh Nabi mengatakan samhan idzashtara samhan idza ba'a ya berlapang dada saat kita membeli dan berlapang dada saat kita menjual ya jadi jangan sampai ada di salah satu pihak baik yang menyewa ataupun yang menyewakan merasa diapain dirugikan ya atau si penyewa nakal ya mobil cakep dipakai nabrak ya habis nabrak dipakein apa dibeliin cat tapi cat pilok doang ya biar nggak ketahuan apalagi warnanya hitam kan gampang ya di pilok aja semprotin media itu ya mobil penyoknya ditaruh di apa tuh ya di bengkel apa istilahnya tuh nah ketok magic ya kan cepet tuh ya kan ketok magic nggak ketahuan tuh ya gimana mobil sehat selamat selamat nggak ada apa-apa ya oke dipercaya ya kan biasanya nyewa padahal mobil habis kena apa kena tabrak tuh itu nggak boleh juga ya pokoknya jangan pernah ada dusta ya baik dari si yang menyewa ataupun yang menyewakan tuh ya selanjutnya yang ketiga manfaat ya syarat manfaat yang berharga ya jadi ada manfaatnya yang berharga bukan nggak ada manfaatnya kita nyewa ya sekedar pengen apa namanya itu pengen apa sih gengsi-gengsian gitu kan pengen pamor-pamoran ya jangan ya kalau nggak ada manfaatnya jangan ya nyewain sesuatu yang bikin apa tuh bikin masyarakat resah ya nyewa alat musik nyetel mainin musik sampai larut malam itu kan jadi apa tuh nggak ada manfaatnya ya yang pada akhirnya orang sekitar akan merasa apa terganggu ya tuh oke Anda sedang musik ya silakan bunyikan suara musik itu sebatas ya yang bisa Anda dengar ya jangan Anda apa menyetel semau Anda jangankan musik Pak Bu ya kita punya radio baru suaranya kayak biar apa suara di apa tuh home theater nyetel Quran jam 2 malam volumenya dipolin gede gitu biar orang tahu ya ini nggak boleh juga ya meskipun kita apa boleh nyewa apalagi ya karena itu akan apa kemanfaatannya menjadi tidak ada tuh ya manfaat yang tidak berharga ada kalanya karena sedikitnya bisa jadi misalnya
menyewa mangga untuk dicium baunya. Ya, Mang boleh nyewa mangga buat cium baunya doang. Kok nyewa mangga dong buat cium doang ya? Ya, atau kan dia punya bini ngidam kali. Ya, gue punya mangga lu atau bini gue lagi ngidam mangga nih, pengen nyium bau mangga katanya. Gue nyewa ada atuk 1.000 perak lah, biarin lah. Boleh gak? Gak boleh. Kenapa? Karena mangga itu bukan untuk dicium. Ya, mangga itu untuk dikonsumsi, dimakan. Ya, tuh bininya bilang, ya, ketika tuh lakinya minjem sebentar buah mangga sama tukang mangga, habis dicium dia apa yang dibawa pulang, bini nyariin. Ya, mangga yang tadi mana bang? Lu katanya pengen nyium doang. Ya, habis itu gua bawa pulang udah. Ya Allah, sianan amat tuh bini ya. Ya, nyampe dia nyium pasti pengen ngapain? Pengen nyobain dong. Ya kan? Itu bukan pengen nyium doang, ngapain nyium doang? Ya, kan dia harus nyobain. Ya, karena mangga itu hakikatnya untuk diapain? Untuk dimakan. Ya, tuh. Atau karena ada larangan dari agama, misalnya menyewa seseorang untuk membinasakan orang lain. Nah, ini kayak pembunuh bayaran. Ya, ini nggak boleh. Ya, atau menyewa orang lain untuk menyelakakan. Ya, ada orang punya utang nggak bayar-bayar, nyuruh orang lu bakar rumahnya, lu saya lupain lu. Ya, bakar aja dari belakang tuh. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tuh. Kenapa? Karena ya menyewa orang lain untuk hal-hal yang ya membahayakan atau menghilangkan manfaat itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Ya, nyewa orang lagi nakun kelape, ya kan? Karena dikesal punya masalah, lu gergaji pun kelape dari bawah tuh biar dia jatuh katanya. Ya, ngupain orang boleh gak? Nggak boleh tuh. Jangan. Kenapa? Karena itu akan membahayakan apa? Orang lain. Ya, tuh. Yang B, keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan. Ya, jadi manfaatnya itu bisa diapain? Ya, dimanfaatkan oleh yang mempersewakan. Jadi dia juga tuh orang ketika barangnya disewa, dia akan dapat apa? Manfaat berupa apa? Hasil uang sewanya, kan begitu. Ya, dia punya kontrakan, dia punya motor, dia punya mobil, ya, atau dia punya barang-barang apa ya, itu yang bisa disewain. Nah, itu nggak apa-apa. Sekarang kan zaman sekarang banyak Bu orang punya barang banyak disewain. Ya, kayak apa sekarang contohnya itu yang lagi banyak tuh. Ya, jangan jauh-jauh lah, kayak mesin buat ngecat apa namanya itu? Molen. Ya, mesin bolen itu. Ya kan nyewa itu. Kalau kita beli buat apa? Beli mesin molen itu. Ya, parkir di rumah. Pasti orang bakal nyewa. Kan sehari berapa itu? 500.000 ya sehari. Masalah 500.000 itu. Ya, waktu pas nyewa rumah, bikin rumah Bang Amu itu, ya, itu sehari 500.000. Ah, padahal solar kita yang nanggung. Ya, dianterin doang sih, emang barangnya dianterin. Ya, padahal ngapa-ngapain tuh, ya kan belinya mahal. Ya udah gitu juga langkah, nggak mungkin orang nyewa molen setiap hari. Jarang. Tuh. Tergantung, ada yang sehari, yang 2 hari, tergantung luasnya. Kalau luasnya baru 100 meter mungkin seharian cukup. Ya, atau tergantung tenaganya. Ya kan itu. Kayak 100 meter sehari cukup dah tuh dari pagi sampai sore. Tapi kalau di atas itu 500 kayaknya nggak mungkin kayak molen, dia harus pakai mobil apa tuh namanya? Hot mic ya? Ya yang gede itu, hot mic yang gede itu, yang berapa ribu apaan tuh? Liter itu, ya semen juga sekali aduk tuh mungkin 100 meter, gitu kan cukup itu. Kayak ngecar masjid dulu kan kayak gitu kan. Ya, karena kalau pakai tenaga manual kayaknya nggak mungkin. Apalagi ngecar bagian tinggi-tinggi itu, nggak mungkin dah. Di atas tuh yang paling tinggi. Kalau baru 1, 2, 3 lantai sih masih bisa lah. Ya. Tuh. Yang ketiga diketahui kadarnya. Ya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah 1 bulan atau 1 tahun harus ketahuan. Ya, jangan nyewanya sebulan, nempatinnya 3 bulan. Ya, kasihannya bonus dong, ini kan udah nyewa sebulan, kasihannya bonus 2 bulan, lah banyakkan bonusnya. Ya, nggak boleh. Sesuai dengan apa? Kadarnya. Ya, tuh. Kalau memang sebulan ya sebulan. Ya, kalau mau perpanjang biasanya
ya kasih tahu 2-3 hari sebelum hari habisnya itu, ya atau dadakan bisa jadilah, ya pas hari habis jasa temponya itu orangnya nggak ada, ya tuh mungkin lagi sibuk telepon mati nggak ada dihubungin akhirnya datang, maaf nih Pak, ane mau tambah lagi dah perpanjang berapa ya? Sebulan lagi boleh nggak? Boleh silakan, ya tuh kalau memang ada orang lain nah kita harus pindah. Kenapa? Karena perjanjian awalnya cuma berapa ya? Sebulan. Contohnya saya nyewa sebulan ini, ya kan? Tuh, tahu-tahu dia perpanjangnya mendadak. Sementara ada orang yang kita udah janjiin juga, ya kan? Ini sisi nih pengen nyewa nanti di tanggal 15 Januari, ya kan? Nah kita udah yakin, kenapa? Karena dia awalnya nyewanya cuma berapa ya? Sebulan, ya. Kalau dia bilang ya lebih dari sebulan, ya kita nggak akan nawarin ke orang lain, tuh nggak boleh, ya tuh. Nanti juga yang punya rumah atau yang punya kosan juga nggak boleh juga bermain pakai duit, ya. Udah gue bayar lah, gue lebihin, biasa gue nyewa 500, gue kasih 7,5. Ya, mau? Boleh kayak gitu? Tetap nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena juga kita apa itu? Udah menzolimi orang. Kenapa menzolimi? Karena orang udah punya kemampuan duit hanya 500. Ya, ada orang yang nawar lebih tinggi, kita kasih, itu orang kita usir, nggak boleh juga. Ya, tuh. Memang sekarang Bu yang namanya orang sewa menyewa itu ya banyak ada mudaratnya, banyak manfaatnya juga dah. Ya, kalau sekarang orang nyewain mobil, motor, mobil apalagi nih jelang nanti lebaran rawan hilang. Ya, dibawa kabur. Ya kan? Nyawa 2 minggu pulang lebaran, sebulan nggak balik. Ya 2 bulan. Mobil boleh ngapain? Boleh kredit lagi. Ya kan? Akhirnya kita yang bayar kreditan, ya bayar nggak? Bayar. Ya, tuh. Laporan hilang, ya tetap harus bayar juga. Karena Anda mengkredit mobil itu. Ya, itu. Lapor silakan lapor. Ya, kecuali kalau hilangnya itu bukan atas keteledoran kita, itu lain lagi. Kita lagi parkir hilang, nah, tuh mungkin ada kebijaksanaan. Tapi kalau barang sewa gitu tanggung jawab siapa? Si penyewa itu. Yang apa? Yang nyewain. Karena dia awalnya adalah ngambil untuk diapain? Dipakai. Kan nggak tahu kalau itu bakal barang disewain. Berarti kan dia udah dapat manfaatnya. Ya. Nah, kalau nggak diambil manfaatnya, nah itu pihak bank nanti akan tahu. Ya, oh ini emang Anda pakai pribadi, tidak disewakan. Oh, nggak apa-apa lah, dikasih keringanan. Tapi kalau diketahui oleh pihak bank atau pihak finance yang kita tuh kredit motor atau mobil kita sewain, itu lain lagi tuh. Ya, karena kan rumah aja Bu, rumah tempat tinggal ambil rumah usaha sama gak pajaknya? Beda, ya nggak sama itu pasti. Yang buat usaha pasti lebih mahal, itu ya. Gitu. Atau diketahui dengan pekerjaan, ya ada orang perjanjiannya pokoknya selesai kerjaan di mobil gue bawa pulang, ya bukan pakai waktu, ya kan? Begitu selesai mobil nggak pulang-pulang, iya akad baru lagi tuh, tambah nyewanya. Kenapa? Karena perjanjiannya pekerjaan udah beres, barang dibawa pulang. Seperti orang nyewa molen, ya perjanjiannya cuma sehari, ya kan? Tapi kalau molen biasanya diambil, kita nggak ambil sendiri, nggak bakal mau kita, ribet, ya. Itu kan kadang banyakkan parkir di rumah kita tuh ketimbang kita makainya. Ya kayak kemarin aja saya pakai cuma sehari, baru diambil 3 hari setelah itu baru diambil. Ya itu kesalahan dia bukan kita. Yang penting kita udah kasih tahu, ini barang udah selesai, silakan ambil. Iya iya gitu. Sampai dia akhirnya setelah 3 hari baru diambil. Kita yang nyewa nggak salah. Tuh. Ya. Seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor atau menjahit satu setel jas. Ya, kita nyewa mobil buat Jakarta Bogor doang. Nggak boleh kita pakai ke Bandung. Ya, nggak boleh. Kalau pengen gitu bilang aja ini mobil anda nyewa mau pakai luar kota. Ya, kalau luar kota itu kan umum. Seharian berarti. Dan sewa luar kota sama dalam kota juga beda harganya. Ya, dalam kota contohnya 350, luar kota gopek. Kan gitu. Ya, tuh, biasanya begitu.
ya, bilang nyewa dalam kota dipakai ke Surabaya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, dikebut itu seharian, ngambilnya sebelum subuh lagi. Ya, pinter dia, biar lama pakainya sebelum subuh dia datang, ngetok pintu, "Assalamualaikum, Bang Haji, ini nyewa mobil ya." Ya buat saya pakai ini seharian katanya itu. "Mau ke mana ya?" "Ya, anak-anak mau jalan keliling kota," katanya. Padahal keluar kota dipakai, ya, Surabaya, ya dipakai buat ngadirin haul lagi kemarin tuh. Ya, ke Malang gitu. Jangan, ya, nggak boleh. Karena itu sudah membohongi atau menyalahi apa? Transaksi. Ya, itu. Orang kan ketahuan, Bu. Kalau orang yang pinter akan ngelihat kilometer, ya. Tuh yang nyewa mobil jangan kita kira dia nggak nyelidikin kilometer itu, ya. Kilometer diselidikin atau ada yang masang GPS sekarang. Mhm, ya. Tuh, kadang si yang nyewain lebih pintar dari yang menyewa, ya, itu. Dikasih, orang menyewa dalam kota, iya. Dilihat, cek, lagi di Surabaya mobil gua. Ketahuan, ya, di HP itu kelacak. Ya, kenapa? Karena dipasangin GPS. Tuh, ya. Karena GPS itu kan apa? Bisa terlacak di mana aja, ya. "Platong pulang suruh nih, Bang," ya. "Alhamdulillah saya udah pakai." "Ke mana?" "Kemarin ke Bogor, keliling-keliling aja tuh," katanya, "nginep mampir sama saudara sebentar aja jadi malam." Padahal ke Surabaya sono. Ya, nah itu nggak boleh. Berarti ngebohongin si yang punya mobil. Ya, apapun Bu yang namanya bohong dosa nggak? Dosa, ya. Cuma dua bohong yang dibolehin yang nggak dosa tadi itu, bohongnya istri sama suami atau suami sama istri, atau ngebohongin orang yang lagi marahan, ya itu boleh bohong, ya itu. Baik, kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya, ya itu. Ya pekerjaannya nggak jelas kira-kira ya, ya kita nggak tahu nih Pak Haji ya. Emang tujuan aneh sih ke Bogor, ya ke Bogor paling kan 2 jam nyampe lah, ya pulang pergi taruhlah 6 jam, ya. Tapi kita nggak tahu jalanan kan bisa jadi macet. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Pokoknya yang namanya transaksi itu Bu, kita transparan ngomong apa adanya, ya. Yang penting kita jangan pernah ngerugiin orang sedikit pun. Ya, dengan tujuan kita ingin mengambil manfaat tapi kita nggak mau bayar, nah ini dosa. Ya, pakai jauh. Ya, ini mobil buat apaan sih? Buat ini anak-anak doang, dipakai buat ngangkut barang. Ya, joknya dilipat semua. Ya, kan jangan. Buat ngangkut barang itu pakai mobil bak. Ya, jangan pakai mobil penumpang, nggak boleh. Ya, tuh banyak nih kejadian-kejadian kayak gitu sekarang itu. Nah, sekarang sukang ini aja Bu, sukang apa namanya? Go-kart ataupun Grab itu, ya, dia kan nyewa mobil aja beda-beda sekarang, ya kan? Ada yang apa istilahnya itu? Yang lebih dari 5 apa namanya? Yang plus-plus itu kalau bangkunya dilipat, ya kan harganya sekian, kalau dibuka harga sekian, apa namanya istilahnya? Apa namanya? Saya jarang sih naik itu. Mhm, ya itu. Itu beda-beda dia, ya. Ya pokoknya yang naik 4 harganya sekian, naik lebih dari 4 beda kan? Ada kan gitu kan? Nah iya, itu. Kita nyewa yang 4 orang, tahu-tahu orangnya bertujuh, dia ngamuk. Iya, iya, tapi kan kita kadang ada yang bohong juga, mhm, bohong juga, 4 orang, orang naik atuh, nggak keluar lagi dari rumah tuh lagi, naik dari rumah. Tukangnya bingung, katanya 4 sampai 7 katanya, ya itu, ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu kita harus punya apa? Transparansi, ya. Jangan pernah kita nutup-nutupin ataupun bohong-bohong, baik kita yang nyewa ataupun orang yang menyewakan. Tuh. Baik, membuat dinding umpamanya harus diterangkan terbuat dari apa, ya. Jangankan dinding, Bu, kita ngecor aja itu, ya, nyewa, ya kan, bahan bakunya kita bilang nih, ya, buatnya dari ini, tahu-tahu beda dengan bahan yang kita sebutin. Ya, ini pokoknya dindingnya terbuat dari ini dan nih. Ya, kalau anak-anak ibu berantem bercanda di rumah nggak bakal rubuh dah pokoknya. Ya, tahu-tahu dibuat dari apaan? Dari gypsum. Gypsum itu didorong-dorong anaknya rubuh. Ambruk itu. Ya kan nggak boleh.
Ya, memang tampilannya memang lebih bagus Gibson karena dia rata kan. Ya, tuh. Ya hotel-hotel, gedung-gedung sekarang yang dipakai untuk partisi mau pakai Gibson. Ya, karena kalau pakai batako atau pakai batu itu bebannya berat. Ya, itu kan kantor. Nah, kalau rumah kan nggak bisa. Apalagi orang nyewa punya anak kecil kayak saya. Ampun dah kalau gitu. Tadi main bola, tadi main tendang-tendangan, terus duduk gitu. Ya kan? Bolong tembok orang itu. Ya, anak laki semua lagi. Ya ampun dah tuh. Ya. Nah, iya. Ya, itu. Makanya harus terus terang. Enggak boleh kita tutup-tutupin apa adanya. Tuh. Ya. Berapa panjang, berapa pula lebar dan tebalnya. Itu kan ketahuan. Ya, enggak boleh pokoknya lah kita ada yang kita tutupin. Ya, tuh. Baik. Menyewa pohon untuk mengambil buahnya. Nah, boleh enggak nih kita lihat? Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat yang disewa itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya sesuatu yang berupa zat. Ya, hanya harus semata-mata manfaat saja. Ya kan? Nah, kita nyewa pohon, ya kan? Contohnya pohon apa nih? Rambutan yang lagi pengen musim dikit lagi kan ya? Ya, gue sewa pohon rambutan ceplat udah. Ya, kalau nih gue sewa berapa itu? 10 juta contohnya. Ya kan? Tuh. Ya yang punya rambutan girang. Padahal tuh pohon rambutan belum berbuah, baru kembangnya doang. Ya kan? Kan nggak selamanya atau nggak pasti kembang bakal jadi buah. Iya, ntar ada hujan, angin, ya, terkampret lagi makan-makan itu, ya kan? Kan di luar itu kita nggak perhitungkan. Udah sewa 10 juta murah nih, gue jamin buahnya itu kalau udah berbuah, nggak ada berhentinya. Ya kan? Tuh, nggak ada berhentinya pokoknya dah. Lu jual kemananya orang pada berebut, rambutannya nggak ada duanya. Tuh, iya, itu. Jadi apa tuh? Ya gimana orang nggak tertarik? Ya, tuh. Padahal baru berbuah dikit, tahu-tahu ada angin, kena angin. Bahkan angin doang bakal disambar petir. Habis tuh pohon itu tuh. Ya, siapa yang mau disalahin coba? Ya, rugi. Udah ngasih DP 5 juta, nyewa 10. Ya, tuh 5 juta. Ya, bukan tanggung jawab gue, emang gue yang pengen dia sambar petir katanya. Ya, itu nggak boleh. Ya. Ulama yang berpendapat demikian tidak membolehkan menyewa pohon untuk mengambil buahnya. Ya, jadi nggak boleh kalau memang sekedar kita akan apa? Menyewa ambil buahnya saja. Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak halangan menyewa pohon-pohonan karena buahnya berlaku seperti menyewa seorang perempuan untuk menyusukan anak. Beda. Ya, kalau kita nyewa orang perempuan untuk nyusuin anak kita, ya, saya punya istri saya aslinya nggak ada. Ya, kita suruh perempuan yang habis ngelahirin juga, kita suruh susuin untuk anak kita, boleh gak? Boleh, kita upahin. Ya, jangan suruh nenek-nenek nyusuin, gak ada aslinya. Namanya? Iya, udah susu. Ya, orang habis ngelahirin juga. Ya, nah, orang kalau perempuan kalau nggak ngelahirin nggak ada susunya kan? Nggak ada. Ya, kita upahin nih, gue upahin lah. Upahinnya bulanan aja dah. Ya, tuh. Kenapa? Karena kita akan melihat juga agar pertumbuhan anak kita juga tumbuh sehat. Ya, tuh. Jelas boleh menurut ayat yang di atas. Ya, karena faedah yang diambil dari sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya atau asalnya sama artinya dengan manfaat. Ya kan? Ya orang perempuan nyusuin anak orang mau berkurang. Kan kagak, ya. Karena kita diapain? Dikasih makan, diupahin yang kita bisa berikan sebagai apa? Pengganti energi susu yang sudah kita berikan ke anak orang itu. Ya, itu boleh. Pernah gak di sini ada yang pernah disewa gak perempuan? Nggak pernah ya? Nggak ada. Kali ada yang pernah gitu. Ya, kalau di Mesir dulu saya pernah tuh ngelihat, ya, ada teman istri saya dia ngelahirin, ya, emang nggak ada asinya. Kebetulan lahirnya bareng satu rumah sakit lagi. Jadi sewa tuh, nyusunya jadi nyusuin dua deh kanan kiri. Hah? Hmm?
Iya, Mas Riani. Oh. Oh gitu. Oh. Jadi susuan dong. Nggak boleh kawin ntar. Oh kan. Jadi kawin. Ya kan. Lagi perempuan lagi kan? Nah, ya. Itu udah nggak boleh nikah itu. Udah nikah anak yang kemarin kan? Iya. Dari cucunya Haji Suryani. Oh. Memang ada yang perempuan kayak gitu. Dan ada memang perempuan nggak sedikit. Dia nggak punya ASI banyak perempuan. Ya, termasuk saya itu orang nggak ASInya sedikit itu. Kenapa? Oh. Ponakan dari itu ya? Dari suami. Oh iya. Ya, tetap lagi ponakan tambah itu lagi. Enggak batal. Kalau ponakan mah enggak batal. Enggak, sepupu yang batal sepupu. Yang batal sepupu. Enggak. Itu enggak. Sebatas dia masih nikah, tapi yang mertua enggak ada batasnya. Enggak ada bekasnya. Tetap dia meskipun nanti contohnya anak kita udah bercerai, ya, tuh mantan mantu kita dia nggak batal sama kita. Kalau mantan mantu ada, tapi mantan mertua enggak ada. Ya, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan mertua enggak ada. Ya. Apa? Besan. Kalau besan ada. Besan. Cuman bukan berarti putus silaturahim, jangan. Besannya ya anaknya nggak ada putusnya ya. Besan kan orang tuanya berarti kan? Iya. Ya. Tapi banyak Bu orang tuh kadang banyak nggak tahu. Ya, istilah orang nyusuin itu mereka anggap biasa. Ya. Kayak siapa ya? Siapa itu? Oh, maaf ya saya termasuk tuh pernah disusuin. Disusuin sama bibi saya tuh. Ya, bibi sayang dari ibu saya tuh. Kayak itu kan istri apa namanya ibu saya tuh nyak saya tuh lahirin saya katanya mah terakhir. Katanya nggak ada aslinya. Akhirnya nyusuin encik saya. Saya tuh susuin. Saya nggak tahu siapa yang nyusuin. Saya pernah susuin aja gitu. Ya. Dikit lagi. Upah mengajarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Nah, boleh gak nih kita ngupain orang belajar Quran? Ya, ada guru ngajar Quran. Ya, kita upain, kita gaji, boleh gak? Sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajarkan Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama. Ya, ya boleh. Mau kenapa? Ya kan orang belajar juga pakai duit kan begitu. Ya dokter aja memasang tarif. Ya kan? Dokter masang tarif. Ya kan masa seorang guru ya jangan masang tarif sih enggak, janganlah. Ya paling enggak ada upah lah. Ya kan apalagi kan emang profesi dia sebagai seorang guru. Nah kalau kita enggak gaji dia makan apaan? Ngajar lagi yang lain enggak ada, enggak kerja, ngojek enggak punya motor, ya sekedar bisa ngaji, ngajarin alif-alifan. Dikasih. Ya dulu kan bilangnya alif-alifan dulu. Ya. Ya, alif-alifan gitu ya. Ngasih dia mau 100.000, 200.000 sekedar upahnya dia boleh nggak boleh. Ya, itu. Sekedar apa itu? Sekedar untuk memenuhi keperluan hidup. Nah, itu kan orang hidup itu perlu apa? Perlu biaya, ini perlu hidup. Ya. Orang hidup itu perlu biaya. Ya, diperlu makan, diperlu minum, ya. Diperlu naik kendaraan. Nah, naik motor mah nggak pakai bensin. Pakai, ya. Udah motor di sini pakai air. Air emang boleh dapat kan beli air juga. Ya, tuh. Itu boleh, ya. Tuh, makanya kan kata Gus Baha, ulama zaman sekarang boleh pasang tarif katanya. Dokter aja masang pelang katanya. Ya, pasang pelang gitu. Ya, kita juga kurang enak kalau masih pasang pelang gitu kan. Ya, tuh. Walaupun ya mengajar itu memang
Ya, kewajiban. Ya kewajiban mereka tuh ya Allah Bu, nyuruh kita sholat aja, suruh ibadah Allah kasih hadiah enggak? Kasih. Ya kan? Padahal kan kewajiban. Ya. Allah kasih surga, nanti Allah kasih kehidupan yang tenang, ya. Allah kasih rezeki yang gampang, yang berkah dengan kita ngapain? Ibadah kepada Allah, ya. Tuh. Jangan kita anggap apa-apa aja mau gratis kan begitu. Kayak dulu, ya. Tuh, kenalkan tukang sunat namanya Jadi. Jadi kang sunat tuh di Buncit, Bengkong, tahu kan? Mm-mm. Itu kan dulu orang kalau sunat ame dia memang dia nggak tarifin. Ya, dibilang udah ngasih sekedarnya aja. Paling ngasih ada 2.000. Iya, ada yang 1.000 kata dia. Amang diamplopin rapi. Tapi begitu dibuka ya Allah, nah. Ya. Ya. Nah, iya tuh. Gede lu udah gede tuh. Masa? Itu udah anaknya kayaknya kan? Nah iya anaknya sekarang yang itu mah. Nah itu salah juga sih kok sampai dibuka gitu salah juga jangan. Iya kan kayak sampai diomelin tuh katanya. Tahun berapa itu? Oh udah gede, 2,5 udah gede. Ya udah gede lah, sedang segitu. Ya kalau sunat di dokter aja sekarang kan dokter tuh kemarin anak saya 2 disunat tuh, dokter Lukman yang di Paramadinah tuh, Pengadegan. Satu orang kan 3 juta. Karena dia bilang saya guru saya nih katanya diskon jadi 1,5 juta. 2-3 juta. Emang ahli, ya kan? Emang nggak berdarah sama sekali itu tuh. Langsung kering lah itu. Ya, kalau tahun 2008 2,5 udah gede. Iya, itu dokter di ini aja di dokter apa namanya itu? Yang di pembangunan. Satu lagi siapa? Dokter Hasan. Cuma gopek dulu. 500 tuh data tahun 2000-an ke sini, 2000 berapa itu? 15-an. Dan itu udah canggih lagi, udah pakai obat segalanya itu. Anaknya memang agak rada-rada emang sekarang anak itu. Itu akibat itu salah juga sih orang ngasih. Saya pernah lihat ada orang ngasih dibuka 2.000 dalamnya. Iya. Yang goceng udah 2.000 lecek lagi duitnya dirapiin gitu saya bilang. Ya. Sian. Ada teman saya juga buka akupuntur. Ya, akupuntur. Sama tarif udah enggak pakai tarif lah. Masukin dalam ini dalam toples. Ya. Sama dia ngasih 2.000, 5.000, 500. Iya. Sekarang serba salah sih ya. Pengen yang enak, bagus tapi pengen gratis. Kan gitu, pengen murah. Murah sih pengen gratis. Sebenarnya pengen gratis tuh dia, bukan pengen murah. Nah, iya. Mendingan sekarang dapat duit lagi kan. Nah, iya. Ya. Jadi boleh saja ya, sekedar untuk apa? Keperluan hidup dia, ya. Tuh. Karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain. Iya. Ya, dia bisa ngapain, bisa ngobek kali, mungkin dia bisa punya motor, dia bisa ngojek kan gitu contohnya tuh. Ya, kita hargain lah namanya apa tuh jerih payah orang lain, jangan kita anggap remeh. Kata Muhammad Rashid Ridho, pengarang kitab ini, Sulaiman ya. Saya telah mendengar dari Syekh Muhammad Abdu, beliau mengatakan, guru-guru yang mendapatkan gaji dari wakaf hendaklah mereka ambil gaji itu. Ya. Sebenarnya buat negara kita ini gaji guru gede loh. Ya. Kalau pengen dikelola tuh wakaf ya, kemudian apa namanya zakat ya, sedekah tuh negara banyak banget duit itu. Ya, cuma sayang duit-duit itu justru dialokasikan buat pejabat-pejabat, bukan buat para guru.
Ya, jadi guru-guru ngaji dianggap mereka itu orang bawahan dah tuh. Ngajarnya aja alif-alifan katanya. Ya, padahal justru guru-guru seperti itu tuh yang menciptakan orang-orang jadi pada bisa baca. Ya kan? Tuh orang-orang bisa pintar dasarnya dari siapa? Ya? Guru yang paling bawah ngajar alif-alifan, ngajar A B C D. Ya kan? Tuh mereka mana mau mikirin? Ya, justru mereka anggap itu mereka orang-orang biasa. Ya, sekedar dikasih uang seberapa aja yang penting kasih girang. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, nah ini harus diapain? Harus dipikirkan. Kayak sekarang kan kasusnya Bu, orang kalau pengen belajar anak kita tempat bagus, agama pengennya murah. Ya, tapi pas tempat belajar umum, khusus matematika, khusus bahasa Inggris mahal nggak dikomentarin apa-apa. Ya, bangga malah. Ya, padahal kan yang disuruh agama dulu bekelin anak kita. Ya, tuh orang tua sekarang banyak begitu tuh. Mahal banget ngaji di RKP katanya sekarang 120 naik katanya. Mahal lu ngajarin nggak mau lu bisa nggak ngajarin? Ya, kalau bisa ngajarin silakan ajarin. Ya, kan guru itu tanggung jawabnya luar biasa. Ya, nggak segampang apa yang kita apain, kita bayangkan. Ya, hendaklah mereka ambil gaji itu. Kalau mereka membutuhkan, oh, ya, ambil nggak apa-apa. Dengan tidak disengaja sebagai upah. Ya, jadi upah buat dia tuh, ya. Dengan cara demikian mereka akan mendapat gajinya juga dari Allah sebagai penyiar agama. Itu lain lagi dah tuh. Ya, kita juga jangan mempekerjakan orang lain, kita cari suruh ikhlas. Ya, Anda harus ikhlas dalam bekerja. Ya kan? Sana bukan ikhlas. Nah sekarang ente mau gak digituin kerja di tempat orang suruh ikhlas mau gak? Ya pasti ngedumel. Enak aja gue kerja kan gue pakai motor, pakai bensin, tenaga, waktu. Hujan gue kehujanan katanya. Ya memang gue sakit dipikirin. Nah ya itu jangan sampai ya. Jadi pada intinya memberikan upah kepada guru agama ya itu diperbolehkan. Ya, jangan kita anggap itu sesuatu apa yang dilarang. Apalagi kita menganggap guru itu adalah orang biasa-biasa, jangan. Ya, justru pahlawan yang paling besar jasanya adalah siapa? Guru. Ya, pahlawan tanpa jasa ya. Ya, nggak kelihatan, tapi hasilnya ada. Kan gitu. Ya, makanya bilang pahlawan tanpa jasa. Ya, batalnya akad sewa menyewa Allah a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir